Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kita masih melanjutkan tentang tema besar tentang kerajaan Allah. Ya. Berbicara tentang kerajaan Allah bukan hanya bicara soal raja, pemerintahan, tapi bicara soal prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Nah, kita tahu bahwa Yesus, semua yang Yesus lakukan, yang Yesus perbuat, selalu orientasinya adalah kerajaan Allah. Mulai dari pemberitaannya, apa yang Yesus lakukan, Yesus praktekkan, semua dalam frame kerajaan Allah. Ya. Nah, bicara tentang kerajaan Allah adalah bicara tentang kerajaan Allah itu hadir, bukan hanya bicara tentang pemerintahan Allah dalam kehidupan kita, tapi salah satunya adalah pemerintahan Allah itu hadir lewat karya Yesus di kayu salib. Ya. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, telah terjadi pertukaran di kayu salib, pertukaran gaya hidup, dari gaya hidup aku kepada gaya hidup kita. Saya ulang sekali lagi, telah terjadi pertukaran pada kayu salib, yaitu pertukaran dari gaya hidup aku kepada gaya hidup kita. Gaya hidup aku adalah gaya hidup iblis, sedangkan gaya hidup kita adalah gaya hidup Tuhan sendiri. Nah, gaya hidup aku selain gaya hidup iblis, itu bicara juga tentang gaya hidup orang-orang yang menjadikan egonya atau akunya menjadi pusat atau sentral dalam kehidupannya. Kenapa saya bilang itu adalah gaya hidup iblis? Nanti saudara bisa baca di rumah, Yesaya 14 berbicara tentang Lucifer, atau dikatakan di situ bahwa ternyata Lucifer ketika di dalam kekekalan sebagai malaikat, salah satu malaikat pemimpin, dia mengucapkan ada 5 kata, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak mencapai ke menyamai Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa ternyata iblis selalu bicara tentang aku. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara aku, ya, mau pengen menang sendiri? Aku sebagai pusat, semuanya selalu bicara tentang keuntungan diriku. Nah, gaya hidup Tuhan yang Tuhan miliki adalah gaya hidup kita. Dan Tuhan mau terjadi pertukaran itu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, gaya hidup kita diulang-ulang adalah gaya hidup Allah. Dan gaya hidup Allah itu sederhananya adalah kasih. Nah, kita belajar bahwa kasih adalah upaya untuk menguntungkan orang lain, sekalipun harus mengorbankan diri sendiri, karena kasih itu berkorban. Kasih bukan hanya sekedar memberi, tapi berkorban. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Yesus banyak menekankan tentang pengorbanan, lebih dari hanya sekedar memberi. Ya. Saya ulang bahwa gereja yang dibangun, gereja yang diajar untuk memberi, gereja itu bisa menjadi gereja makmur secara materi. Tapi gereja yang dibangun atas dasar pengorbanan, mengajarkan jemaat untuk berkorban, gereja itu akan menjadi gereja yang militan. Gereja itu akan menjadi gereja yang betul-betul radikal buat Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya. Nah, dalam Markus 10:45, mari kita baca. Dalam Markus 10 ayat 45, dikatakan demikian, karena anak manusia juga datang. Dikatakan karena anak manusia, ini bicara tentang Yesus, bicara tentang Kristus. Katanya karena anak manusia juga, atau Kristus atau Yesus datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya. Perhatikan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulang sekali lagi, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini, Yesus menjelaskan lewat ayat ini, ada 2 misi utama, 2 tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, dikatakan melayani, bukan dilayani. Terus yang kedua adalah bicara tentang, dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang kedua adalah bicara tentang pengorbanan. Saya ulang sekali lagi, ada 2 tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama,
Yesus menunjukkan bagaimana yang namanya melayani. Ya, bagaimana melayani orang lain. Yang kedua, Yesus menunjukkan bagaimana menyerahkan nyawa, bagaimana berkorban buat orang lain. Ya, ada dua, saudara sekalian, melayani dan berkorban. Ya. Saya ingin melanjutkan fokus dulu kepada yang namanya berkorban. Saya berulang kali menjelaskan dalam beberapa saat ini, jangan hanya berhenti di memberi, tapi lanjutkan lagi kepada yang namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan memang sakit. Pengorbanan memang sesuatu yang ilahi, sesuatu yang memang manusia yang hanya fokusnya kepada aku, susah untuk berkorban. Tapi Tuhan mengajar untuk kita berkorban. Ya. Saya ingin kita baca bersama-sama, ya, bicara soal pengorbanan. Mari kita baca dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Saya ulang, 2 Samuel 23 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Jadi Daud punya sebuah keinginan, ya, sebuah kerinduan. Ya. Kalau pakai bahasa sekarang, dia punya sebuah kepengen, tapi kepengen banget. Ya. Dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi dia bilang, sekiranya, dia mencetuskan, dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi dia mengucapkan, mengucapkan keinginannya, kepengennya itu. Dia tidak suruh siapapun, dia tidak memerintah siapapun, dia cuma hanya mengucapkan saja keinginan itu. Ya, mengungkapkan keinginannya untuk bisa minum air yang ada di perigi Bethlehem. Persoalannya, saudara sekalian, perigi Bethlehem ini ada di daerah musuh. Ya. Jadi bukan di tempat yang umum, tapi ada di daerah musuh. Ya. Lalu ayat 16, ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Jadi menerobos. Mereka tidak diperintahkan, tapi timbul sebuah inisiatif, sebuah prakarsa dari 3 pahlawannya Daud ini. Dia ingin mengambil air dari perigi Bethlehem itu. Padahal Daud tidak pernah menyuruhnya. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Jadi mereka menerobos ke daerah Filistin itu untuk mengambil air yang diinginkan oleh rajanya atau oleh Daud. Ya. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Ada 3 pahlawan menerobos, inisiatif untuk mengambil air dari perigi Bethlehem itu. Ya. Terus dikatakan, tetapi Daud tidak mau meminumnya. Ini Daud lucu juga ya. Dia kepengen air minum. Ketika ada orang yang berinisiatif mengambilnya, dia tidak mau meminumnya. Jadi kesannya memang main-main gitu, saudara. Tapi kita lihat alasan Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai curahan kepada Tuhan. Daud tidak minum air itu, tapi mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Katanya, ayat 17, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan nyawa mereka, berkorban untuk Daud, dan tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Yang pertama, yang namanya pengorbanan adalah sesuatu yang sangat berharga sekali, punya nilai yang sangat tinggi sekali, yang namanya pengorbanan. Nah, ketika Daud melihat ketiga pahlawan Daud melakukan, padahal Daud tidak memerintahkan apapun, tidak menyuruh kepada mereka, Daud mengambil air itu dari perigi Bethlehem
sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi pada waktu Daud melihat itu, Daud tidak menjadi meminumnya. Kenapa? Yang pertama, pengorbanan itu bernilai sekali. Yang kedua, pengorbanan itu sebenarnya layak diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Karena pengorbanan adalah gaya hidup Tuhan. Karena pengorbanan adalah pola hidup Tuhan dan sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita di Kalvari, di kayu salib. Dan Daud mempersembahkan itu kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita belajar untuk berkorban. Karena pengorbanan adalah tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini. Karena pengorbanan adalah misi Tuhan datang ke dalam dunia ini. Selamat mempraktekkan firman Tuhan, selamat berkorban, dan kita akan melihat karakter Tuhan semakin tumbuh dalam kehidupan kita. Karena saudara sekalian, kita tidak mungkin mengalami keserupaan dengan Tuhan kalau kita tidak punya sikap berkorban untuk Tuhan dan untuk orang lain. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Mari Tuhan tolong supaya kalau Tuhan punya tujuan, punya misi untuk melayani, bukan dilayani, dan untuk menyerahkan nyawa. Mari Tuhan tolong kami sebagai murid-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu. Kami mempelajari, kami belajar, bahkan kami mempraktekkan pelayanan, sikap melayani, dan menyerahkan nyawa, sikap berkorban. Tuhan menolong kami, biar kami boleh mempraktekkan firman-Mu, tentunya dengan kemampuan dan kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.